Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Siti Rohana, yang kedua Ibu Dera Puspitasari, yang ketiga Ibu Dwi Ayu Kinanti. Di sini kami akan membahas tentang pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak pendidikan berkebutuhan khusus, di sini kami dibimbing oleh Bapak dosen kita yang terhormat Bapak dosen Arizona. Di sini kami akan membahas modul 2, hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Makna dan jenis pelayanan pendidikan bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Di sini pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan itu seringkali diartikan sebagai usaha untuk melayani seseorang atau usaha yang dilakukan untuk membantu orang lain dengan syarat mendapatkan imbalan. Itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini kita akan membahas 3 jenis pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus ya. Yang pertama itu pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan fisik, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan koordinasi gerak tubuh, berbagai jenis gangguan kesehatan yang melibatkan berbagai tenaga profesional seperti fisik. Yang kedua, layanan pendidikan berkaitan dengan kebutuhan emosional, sosial, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan konsep diri, penyesuaian diri terhadap lingkungannya, masyarakat sekitar. Yang ketiga, layanan pendidikan yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan yang merupakan kebutuhan besar pada penyandang kelainan. Jadi walaupun mereka mempunyai kelainan, mempunyai kebutuhan khusus, mereka juga memerlukan sebuah pendidikan. Hanya saja pendidikannya itu pendidikan khusus untuk mereka, untuk mengembangkan keahlian mereka masing-masing. Sejarah perkembangan layanan pendidikan khusus. Keberadaan anak berkebutuhan khusus telah terdeteksi sejak dahulu kala. Pelayanan pendidikan khusus yang berupa pendidikan luar biasa di Indonesia baru dapat ditelusuri pada tahun 1901 itu di Bandung. Nah, pendidikan luar biasa yang merupakan pedoman untuk penyelenggaraan PLB menetapkan bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus. Nah, di Indonesia ini terdapat 4 provinsi, yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nanti datanya akan saya share di atas, tolong disimak. Nah, yang selanjutnya itu tentang pelayanan pendidikan segrasi, integrasi, dan inklusi. Itu akan dilanjutkan oleh Ibu Dera dan Ibu Dwi Ayu Kinanti. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Hana, dan saya akan melanjutkan paparan dari Saudara Hana. Di sini ada berbagai bentuk jenis dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan segrasi, integrasi, dan juga inklusi. Yang pertama ialah layanan pendidikan segrasi. Bentuk layanan pendidikan segrasi memisahkan anak berkebutuhan khusus dari anak normal. Dengan demikian, anak berkebutuhan khusus mempunyai sekolah sendiri. Demikian pula anak normal mempunyai sekolah yang tidak ada dengan sekolah untuk ABK sendiri. Alasan para pendukung pelayanan pendidikan terpisah ini adalah pertama, dengan layanan segrasi atau terpisah, ABK akan mendapat perlakuan perhatian yang lebih insentif. Dan yang kedua, dalam layanan segrasi, para ABK merasa senasib sehingga dapat bergaul lebih akrab. Dan yang ketiga, keinginan untuk bersaing dalam pendidikan segrasi mungkin lebih tinggi karena para anak berkebutuhan khusus merasa mempunyai kemampuan setara sehingga kesempatan untuk unggul akan semakin terbuka. Dan selanjutnya ada layanan pendidikan integrasi. Layanan dalam bentuk terpadu atau integrasi menyediakan pendidikan bagi anak ABK di sekolah yang sama dengan anak normal. Dan yang ketiga ada layanan pendidikan inklusi. Setiap anak diakui sebagai bagian dari anak-anak lain yang ada dalam satu sekolah. Beranjak dari konsep inklusi tersebut, pada praktiknya ABK di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, terlepas dari tingkat kelainan yang disandang. Dan selanjutnya ada jenis layanan pendidikan khusus. Di sini ada beberapa jenis layanan khusus. Pertama yaitu layanan di sekolah biasa, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak lain di sekolah biasa.
Dan yang kedua ada sekolah biasa dengan guru konsultan. Dalam model layanan ini, anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah biasa. Sekolah tersebut dibantu oleh guru pendidikan khusus sebagai konsultan bagi para guru kepala sekolah dan orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, ada sekolah biasa dengan guru kunjung. Nah, di sini model ini hampir sama dengan model guru konsultan. Anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah biasa dengan para guru yang mengajar sekolah tersebut dibantu oleh guru kunjung. Dan yang keempat, model ruang sumber. Dalam model ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas atau di sekolah biasa yang dilengkapi dengan ruang khusus yang disebut ruang sumber atau dapat pula disebut sebagai ruang bimbing khusus. Nah, baiklah teman-teman, di sini sampai di sini pemaparan saya dan akan dilanjutkan bersama saudara Dwi Ayu Kinanti. Terima kasih. Baiklah, saya Dwi Ayu Kinanti akan menjelaskan jenis layanan pendidikan khusus selanjutnya. Yang kelima yaitu model kelas khusus. Dalam model ini, layanan bagi anak berkebutuhan khusus itu diberikan kelas-kelas khusus terpisah dari anak normal. Kelas khusus ini mungkin berada di sekolah biasa, tetapi juga mungkin ditempatkan di tempat lain. Yang keenam itu ada model sekolah khusus siang hari. Model sekolah khusus siang hari ini menyediakan layanan ABK dalam satu sekolah khusus pada siang hari, tepatnya itu di hari sekolah. Sedangkan pada waktu-waktu di luar sekolah atau jam sekolah, para ABK ini berada di rumah bersama keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ada lagi yang ketujuh, itu model sekolah dalam panti asuhan atau rumah sakit. Dalam model ini, layanan pendidikan khusus ABK diberikan di panti asuhan atau di rumah sakit tempat ABK itu dirawat. Terus ada lagi yang C, itu pendekatan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan ABK. Pelayanan pendidikan untuk ABK merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat kompleks, memerlukan kerjasama antar personel satu dengan personel lainnya atau tim yang berkaitan dengan ABK. Adapun anggota tim tersebut itu mencangkup diantaranya itu yang pertama ada guru sekolah biasa, guru pendidikan khusus, terus juga pengawas sekolah, ada lagi juga kepala sekolah, orang tua ABK, selanjutnya ada ABK itu sendiri, dan ada psikolog sekolah, terus guru bina wicara dan persepsi bunyi, ada lagi itu dokter dari berbagai keahlian atau dokter spesialis, terus perawat sekolah, guru pendidikan jasmani yang sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani ABK, selanjutnya ada ahli terapi fisik, terus ada pekerja sosial dan konselor, dan yang terakhir itu adalah personel lain sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 modul 2. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Siti Rohana dan teman saya Dera Puspitasari dan Dwi Ayu Kinanti. Kami mohon untuk undur diri. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.